Gimana nih Kak kali ini? Kayaknya pertandingan kali ini bakal panas banget, bakal seru banget dari mulai dari suasananya dan juga para sobat kreatif di rumah pasti udah standby nih buat ngelihat para pemain kita nih Kak. Betul banget sih Pai, apalagi nih kita bakalan nyaksiin emang line up yang ditunggu-tunggu banget nih. Kayak ada Ovilio, Satya, Rico, dan tentunya ada jagoan-jagoan andalan kita yang lainnya. Walau kemarin sempat turun ya staminanya di produksi yang terakhir itu Pai, tapi kayaknya mereka udah siap sih untuk comeback stronger di malam ini. Nah itu dia, walaupun kita ngelihat performa kemarin nih agak mengkhawatirkan jujur aja. Tapi namanya juga atlet ya Kak ya, ada masa-masa prime ya, ada juga ya masa-masa yang mengkhawatirkan jujur. Tapi ya itu dia, akan tetapi terus comeback dengan semangat yang baru lagi. Betul, setuju banget. Kan atletnya bukan nabi boy ya. Nah, betul banget. Nah, jadi nih kita udah ada line up pemain-pemain ganteng andalan kita. Langsung aja. Ini dia Ovilio, our fine shit kita yang sedingin kulkas 4 pintu, tapi panas banget nih kalau lagi main di lapangan. Katanya sih Ovilio ini nggak pernah senyum kecuali kalau udah nyetak gol nih Pai. Itu pun katanya cuma senyum Roblox tipis aja katanya. Abis itu langsung balik lagi ke mode nonchalannya itu. Pelatih sih bilang ambisi buat comeback hari ini tuh gede banget, terinspirasi dari kemenangan MU lawan Liverpool kemarin. Katanya sih, aduh, pantesan langit tuh gelap ya Pai belakangan ini. Kenapa tuh? Orang bintangnya ada di sini. Oh my god. Nah kalau tadi kan ada yang dingin-dingin nih. Tuh. Kalau sekarang kita masuk ke lapangan yang anget, yang soft spoken dan juga paling terkenal dah pokoknya dah seantero dunia. Aduh. Yang pastinya namanya adalah Satria. Satria ini pemain yang percaya dirinya tuh tinggi banget Kak. Oh gitu. Dari harga tiket final champion ini lebih tinggi bahkan. Lebih tinggi. Tapi anehnya nih kadang emang beneran mantep sih jujur nih orang. Kenapa bisa begitu? Dia ngerasa jago di semua hal, mulai dari ngatur posisi, terus juga ngatur strategi, serta kemarin juga nih ngatur kamera buat mastiin angle dia keren pas selebrasi kan aneh. Jujur. Duh jago banget dah pokoknya emang dia. Kalau mungkin ya ada JJ yang top 3 orang paling tengil itu fotonya dia semua sih. Oke. Nah selanjutnya nih ada pemain paling culture dan gesit kita, siapa lagi kalau bukan Rico. Kalau tim lagi overwhelmed, panik, ya tinggal kasih bolanya aja nih ke si Rico ini. Semua urusan langsung beres DP pasti. Bukan people pleaser, tapi selalu muncul nih di saat-saat paling dibutuhkan. Entah dari mana nih dia asalnya gitu. Refleksnya itu loh, ngeri banget sumpah. Operannya juga akurat. Tisnya nggak ngotak. Bahkan kalau lawan baru banget nih bikin strategi, nah dia udah ngegolin duluan Pai. Keren banget. Keren jujur. Pokoknya kalau tim lagi butuh penyelamat, udah panggil siapa lagi kalau bukan si Rico ini. Dia lagi aja pahlawannya. Main lagi ternyata mereka ya Kak ya. Tuh. Pastinya kita expect mereka main dengan lebih better dari sebelumnya ya Kak ya. Semoga kali ini memang mereka beneran gak underperformer, apalagi kayak over pressure gitu ya Kak ya. Betul banget betul. Tapi nih, perasaan ada satu pemain yang belum kita sebut-sebut nih Kak. Siapa sih kalau gitu Pak? Ini si Bang Nugi andalan kita nih. Tapi kayaknya kemarin total ada 4 pemain dan katanya sih pemain kita yang satu ini udah setara Messi jujur. Bisa digendong-gendong tuh si Satya tadi. Ada Pio, ada juga sama si Rico itu. Siapa tuh Pak kira-kira tuh Pak? Nah itu dia Kak yang sebenarnya kita semua tunggu-tunggu nih. Dan ini dia pemain yang paling ditunggu. Back tinggi dengan aura tenang. Tapi bahaya. Waduh. Sekali turun ke lapangan langsung bikin lawan mikir 2 kali nih buat nyerang. Oke. Bukan cuma kuat di lapangan, tapi juga pemilik medali emas Muay Thai PON Papua 2021. Aduh, jujur keren. Pemain ini pernah jadi kapten tim Persija U16 Kak. Di turnamen usia muda tapi. Setelah menunjukkan performa baik di SSB Asio Pancini, dari saat kompetisi Liga Kompas Gramedia U14 juga. Cukup dengan 1 tackle aja Kak, semua orang langsung tahu kalau yang satu ini bukan pemain biasa.
Itu dia Kak. Ibarat kata nih ya Kak, seblak ceker ayam. Aduh. Dia ini cekernya Kak. Oke. Yang bisa dibilang Nih. yang bikin lengkap dan paling mantep. Ya, nggak sabar banget lihat pemain ini perform dan pastinya pengen tahu juga tips and trick. Siapa tahu Wabi bisa jadi nih pemain profesional paling keren seantero raya kan. Kayaknya konsepnya enggak gini tuh deh. Nah, daripada sobat kreatif makin penasaran nih, mending kita lanjut aja deh. Kita lihat aksinya di Five Talk. lengkapnya. Bye bye. Lu bisa main gak sih? Gampang banget. Tuh kan gue lagi. Apa? Gampang banget main sama lu, males lah gua. Ih, Udah langsung aja kita sapa sobat kreatif di rumah deh kalau kayak gitu. oh gitu. Mm-mm. Oke. Hai sobat kreatif, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend, Enjoy the talk. Gimana nih kabarnya sobat kreatif di rumah? Semoga masih pada sehat dan juga semangat nih. Karena di episode kali ini akan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang spesial di mana partner gue yang biasanya namanya Gera udah berpindah nih. Siapa namanya nih? Boleh dikenali? Oke, gue Naura Disti, biasa dipanggil Nawang, dan kali ini gue akan menemani kalian nih sobat kreatif di episode spesial kali ini. Kayak gitu. Spesial kan ada gue nya nggak sih, Pak? Enggak banget sih kayaknya enggak. sih. Sorry banget Ya, deh. ingin. Kita spesial karena Apa lihat nih, kita udah pakai baju bola-bola. Oh kayak gitu. gini. Kita bakal bahas apa sih? Boleh tahu Main nih. bola. Main bola. Kita mau main bola. Oh, bener? Banget. Bener. Tapi yang spesialnya kita main bolanya bukan pakai kaki, tapi pakai ini. Jadi kita bakal nge-chill bareng narasumber sambil main PS. Kece nggak? Kece nggak? Kece nggak? Seru sih. Tapi Kece kayaknya kan? hati-hati deh. Maksudnya kita nggak boleh terlalu asik dong. Masa lagi ngobrol-ngobrol, ntar tuh matchnya nggak bisa dong. Slow aja, karena kita akan bakal nampilin narasumber yang kece dari segi pengalamannya yang bisa kita kupas tuntas dah pokoknya ada. Oh gitu. Gak sabar gue mau panggil aja langsung sekalian. Boleh. 1, 2, 3, Bang Uchida. Wah, tiba-tiba muncul nih Keren banget, narasumbernya nih. Halo Bang Uchida, apa Halo, kabar? baik. Boleh nih langsung dikenalin ke sobat kreatif di rumah. Halo semua sobat kreatif, nama gue Muhammad Uchida Sudirman, biasa dipanggil Uchida. Bang Uchida nih keren banget sih guys. Jujur. Kalau misalnya boleh nanya nih Bang Uchida, kayak kan sebenarnya Bang Uchida dikenal dengan kayak atlet sepak bola ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak tapi kita sempat ngepo-ngepoin juga nih kalau sebenarnya kan Bang Uchida juga mungkin aktif juga ya di olahraga wushu ya kalau nggak salah. Muay Thai, tapi Muay sempat Thai. jadi atlet wushu. Oh iya, oke. Nah itu sebenarnya kita kepo aja sih Bang, karena kayak agak jauh nih larinya kayak dari Muay Thai terus tiba-tiba sepak bola juga. Itu gimana tuh awal ceritanya? Jadi awal ceritanya, bro, nama kamu siapa? Oh ya, Nawang Kak. Nawang? Iya. Apa ya? Yes. Apa ya? Jadi awal mulanya itu emang gue lahir di olahraga lah istilahnya. Papa itu atlet karate, terus juga beliau lah yang kenalin gue di dunia olahraga. Singkat long story short, gue kenal sepak bola. Awalnya dulu wushu juga, bener. Sempat kalau kalian kenal Edgar Marvelo, yang sekarang sering main di SEA Games, Asian Games, wakil Indonesia, itu juga temen angkatan gue kenal baik sama dia. Terus kenal bola karena almarhum Om dulu mantan pemain sepak bola juga, ya. Berarti emang dari keluarganya tuh udah ada inian ke olahraga ya? Iya betul, soalnya papa juga mantan atlet. Nah tapi kalau di sepak bola sendiri ada kayak inspirasi gitu gak dari pemain atau dari apa gitu yang kayak pengen jadi kayak dia deh gitu? Ronaldo mungkin ngefans mungkin atau siapa atau Messi nih? Ronaldo apa Messi bang? Ronaldo. Oke. Ada nggak tuh bang kira-kira tuh Iya. bang? Kalau untuk inspirasi. Inspirasi, iya Cristiano Ronaldo sih. Oh, iya, Siapa lagi?
Bisa dibilangin deh. Berarti abang posisinya tuh kalau main bola di penyerang atau di mana? Di center back. Center back di belakang berarti. Di belakang. Cocok sih sama badan sih jujur. Oh gitu, gitu ya Pak. Jujur cocok sih. Tapi emang ini banget ya, maksudnya emang udah terlihat banget ya Pak ya. Terus yang kayak keren banget, kayak pasti menurut aku emang penting banget sih kalau misalnya punya role model yang bisa ngedorong buat apa ya bahasanya, biar lebih semangat dan lebih bisa berkembang juga gitu kan sebenarnya. Tapi ada fun fact nih Kak dari Bang Uchida nih. Apa tuh? Beliau itu pernah ikut percobaan di Liga Spanyol namanya Deportivo Alaves. Itu bener atau gimana tuh ceritanya? Boleh dong diceritain sedikit tuh. Oke, Divisi Jawa 18 tuh ya? betul. Jadi itu sebenarnya kayak pertukaran pelajar istilahnya. Kita ke sana belajar di Spanyol, terus orang Spanyolnya ke Indonesia. Jadi sebelum COVID waktu itu. Aku berangkat bulan Januari 2020. Pas banget pulangnya itu H-7 sebelum kayak lockdown full. Jadi itu emang bagian dari partnership-nya Persija sama Deportivo Alaves. Emang udah jadi bagian kerjasamanya ya? Bagian dari kerjasamanya mereka. Aku juga terima kasih sama waktu itu mantan pelatih Persija juga, sekarang ngelatih PSS Sleman, Coach Eduardo Perez. Dia yang kerjasama terus kirimin aku ke sana. Berarti itu berapa lama ya di sana ya? 1,5 bulan, hampir mau 2 bulan. Sebenarnya mau 2 bulan, tapi ya karena COVID. Keburu lockdown duluan. Iya, Dibalikin duluan ya berarti. Bahaya sih kalau nggak langsung cabut sih. Agak ketahan di luar kalau kayak gitu. Itu cuman latihan doang atau ikut ke match-nya Bang? Kalau boleh tahu. Enggak, kita kalau friendly match kita ikut, tapi emang kita di sana cuma buat belajar. Jadi kesehari-hariannya kita tinggal juga sama pemainnya. Mereka residence-nya mereka nggak jauh dari tempat latihan. Jadi kita bener-bener belajar di mana jadi pemain Akademi Alaves. Oh, berarti pemainnya pun yang dipilih cuman yang tertentu doang gitu? Iya, waktu itu kita berangkat 3 orang sebenarnya, tapi 1 orang itu dipanggil timnas buat persiapan Piala Dunia, Brevatari. Jadi yang berangkat cuma aku sama Reza Aditya. Ada seleksinya juga berarti Bang? Pasti ada seleksinya, tapi seleksinya nggak kayak yang seleksi gitu. Jadi emang cuman ya mungkin salah satu pemain yang terbaiknya di Akademi Persija dikirim ke sana. Seru banget lagi. Tandanya emang ini ya kayak udah sempat ngerasain atmosfer main sepak bola di luar negeri juga kan kalau kayak gitu. Bisa dibilang gitu. Seru banget kalau misalnya kayak gitu ya. Nah, pas di luar negeri tuh latihan di luar negeri tuh feel-nya beda banget gak Bang sama yang di Indonesia? Pasti dong bro. Dari segi kualitas latihannya, terus juga cuacanya. Oh iya, cuaca tuh emang ngaruh banget ya? Iya, karena di sana lebih dingin kan, jadi benar. kita harus panas biar nggak mager gitu. Biar nggak mager. Menarik. Nah, ini kita tadi udah ngomongin soal dirinya Bang Uchida nih. Kita sedikit ke perkembangan sepak bola di Indonesia sekarang nih. Sekarang kan udah makin gila-gila nih, mulai dari fansnya ataupun dari pemainnya nih. Tanggapan Bang Uchida sendiri nih tentang perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia nih Bang, sampai saat ini nih. Oke, sampai saat ini jujur kalau kita flashback dari awal, sebenarnya kehadiran Ketua Umum PSSI yang baru Pak Erick Thohir itu sangat memboost tim nasional kita. Tapi bukan berarti memboost tim nasional kita grassroots-nya dilupain gitu loh. Gue kurang setuju karena yang paling penting dan core di dunia sepak bola itu adalah pembinaan usia muda. Timnas kita bagus tapi kayak ke bawah-bawahnya itu masih kurang. Jadi sebenarnya harus dibenahinnya itu ya nggak boleh top to button, tapi harus button to top. Oke. Ini berarti ada kaitannya sama ngambil-ngambil pemain yang dari luar itu Bang? Sebenarnya bukan ngambil-ngambil pemain dari luar, itu kan mereka tuh pemain keturunan ya bro. Jadi berasal dari kayak rahim atau mungkin keturunan orang Indonesia. Jadi mereka pasti punya hak buat bela negaranya. Kayak contoh pemain timnas Prancis itu kan nggak pure orang Prancis. Mereka bisa juara Piala Dunia itu nggak pure orang Prancis. Ada pemain naturalisasi, pemain keturunan di situ. Itu mungkin yang baru di kita, sampai hampir mau deket banget sama Piala Dunia ini. Tapi nggak boleh dilupain nih pembinaan usia mudanya. Dan gue rasa
kita udah di right path tapi masih agak abu-abu dalam menentukan jalan kemana arahnya pembinaan Indonesia Muda. Menarik banget, benar. Agak berat di Iya sih, jujur udah agak berat banget ya. Berat nih. Masih awal banget nih, masih banyak yang perlu kita kepoin sebenarnya. Oke. Tapi ini mungkin agak basic sih Bang pertanyaannya, kayak lebih kita mungkin teman-teman sobat kreatif juga penasaran kayak sepanjang perjalanan karirnya Bang Uchida as pemain sepak bola, kira-kira ada hal yang menarik atau pengalaman yang mungkin berkesan, mungkin selain yang tadi bahasanya yang ke La Liga Spanyol itu tadi, mungkin ada pengalaman yang menarik lainnya nggak kira-kira? Yang pastinya paling berkesan pada saat aku tanda tangan kontrak sama salah satu tim di Indonesia ya, salah satu yang terbesar Persija. Oh iya. Tahun 2017, walaupun bukan kontrak profesional, tapi itu kontrak pertama aku tanda tangani di tim besar. Itu suatu kayak tanggung jawab. Itu dia prosesnya gimana sih Bang? Di reach out duluan berarti ya Bang? Iya. Jadi sepulangnya aku dari AFC U17 di Malaysia waktu itu yang kita hampir ke Piala Dunia U17 lawan Australia, kita kalah. Jadi kita pulang, kita ada training camp sebentar buat persiapan edisi pertama. Kalau kalian tahu itu Garuda Select. Edisi pertama Garuda Select. Jadi tim-tim U16 pada saat itu diberangkatin ke Inggris buat trial di sana. Ada sekitar 16 orang. Karena aku nggak berangkat, jadi pemain yang nggak berangkat rata-rata itu emang di reach out sama tim-tim liga. Pada saat training camp itu. Jadi waktu itu emang Bu Sekjen, Ibu Ratu Tisha bilang kalau pemain timnas U16 ini wajib punya kontrak di klub-klub besar di Liga 1. Jadi salah satunya aku waktu itu di-approach sama Bayangkara, terus PSMS, waktu itu masih PSMS Medan di Liga 1, terus sama Persija. Terus aku nanya ke orang tua gimana, kayaknya di Persija. Jadi berarti dari orang tua, bukan karena The Jack nih Bang nih? Ya, kita orang abangnya The Jack nih kan. Kan udah Persija udah 2 tahun tuh lebih. Enggak, bukan kan orang tua lo ngejebak dulu, bro. Sorry. Jangan gitu apa ya? Kita anak Jakarta, siapa sih yang nggak mau main buat Persija? Sepakat banget. Jadi apalagi udah klub besar banget kan, dikenal di mana-mana fansnya. Betul. Gila-gila banget, cuy. Padahal baru ngobrol bentar nih kita sama Bang Uchida, tapi kayak udah banyak banget insight yang kita dapetin. Makanya, mulai dari tadi pengalaman di La Liga sampai ke di kontrak sama Persija Jakarta U18, bener banget. Nah, tapi sebentar nih buat sobat kreatif, tenang aja karena di segmen selanjutnya kita bakal ngulik lebih lanjut lagi nih tentang dunia persepak bolaan ataupun pengalaman dari Bang Uchida sendiri. Jadi stay tune teman-teman semua. Halo sobat kreatif, balik lagi nih di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Bener banget nih. Seperti yang Kakak Nawang tadi bilang, kalau kita di segmen 2 kali ini bakal ngulik lebih lanjut tentang persepak bolaan Indonesia dan juga tentu aja pengalaman-pengalaman dari Bang Uchida. Bener gak nih? Betul banget. Yang pastinya bakal seru banget, jadi harus dengerin semuanya. Siap bos. Gitu. Sebenarnya ini sih Bang, mungkin pertanyaan pertama nih, karena tadi udah sempat bahas-bahas tentang klub sepak bola juga ya Bang. Kita mungkin bisa kulik lebih jauh nih, kayak awal mulanya gimana sih bisa mungkin tanda tangan kontrak sama mungkin kan lebih dari satu ya Bang ya. Setelah kita cari tahu lagi kayak ada lebih, mungkin nggak cuman Persija doang tadi. Nah itu mungkin boleh diceritain Bang awalnya gimana? Oke, jadi awal mulanya gue itu dididik dari Akademi Asiop. Habis itu lahir besar di sana, dipanggil tim nasional, terus habis dari tim nasional kita berangkat, long story short, kita berangkat ke Piala Asia, terus kita pulang, di approach sama Persija yang barusan gue bilang. Jadi itu tanda tangan kontrak pertama, gue di Persija sampai tahun 2022. Dari tahun 2018. Oh sorry, 2017. 5 tahun ya berarti ya? 5 tahun lebih. Jadi gue tanda tangan kontrak di Persija, di akademinya, terus di tahun 2020 pada saat COVID dikasih kesempatan buat
main di tim utamanya. Terus dari situ dapet tawaran dari Persiba. Ya udah, karena Persiba ditambah tim Liga 2, tim profesional. Gua kan dari pemain akademi ke tim utama, terus di tim utamanya itu kan nggak main nih, berarti belum debut profesional sama sekali. Jadi cuman kayak pemain akademi aja. Jadi gua nerima tawaran dari Persiba, terus bulan September 2022 gue debut profesional. Gimana tuh feel-nya tuh? Boleh dong diceritain pertandingan pertama. Pasti bangga ya bro. Campur aduk banget nggak sih? Campur aduk, bangga, terharu. Apalagi ya ini yang apa yang nggak bisa gue utarain pakai kata-kata lah. Rasa bangganya debut profesional, ditonton di Stadion Batakan. Kalian pernah ke Balikpapan? Enggak pernah, tapi tahu. Jadi Stadion Batakan itu stadion. Kalau di Indonesia itu kan di GBK itu kan ada ring larinya. Nah di Batakan tuh enggak. Jadi kayak dia standar internasional, lapangan bola terus langsung ada tribun. Jadi kalian bisa Kayak yang di Liga Inggris berarti ya? betul. Wow. Itu kalau ke gebok sakit itu. Sakit. Banget soalnya. Aduh, sih itu. Jaraknya tuh deket banget. Iya kan, benar. Jaraknya kurang lebih dekat. Jadi rasa crowd-nya, rasa bangganya. Berasa banget berarti ya. Soalnya deket banget. Nah berarti nih dari banyak match-match yang udah dijalanin nih sama Bang Uchida nih, ada nggak sih match yang paling memorable gitu? Iya, debut itu. Si debut itu. Yang paling ditunggu-tunggu, Yang paling Pai, ditunggu-tunggu. soalnya. Yang paling berkesan tuh berarti tuh. paling berkesan. Atau ada momen-momen di lapangannya, ada nggak kira-kira tuh Bang? Nggak terlalu soalnya mainnya cuma dikit ya. Paling match berkesan nggak terlalu keren sih, tapi gue waktu itu main 2019 sama Persija 16 di Bantul, di Stadion Persiba Bantul di dekat Jogja, lawan Persib rival ya. Lawan rival. Ya, terus 8 besar pada saat itu, Elite Pro Academy. Lagi panas-panasnya juga tuh berarti penentuan kan? Ya, terus gue golin lawan rival, jadi ya Kayak ada pride yang Ada lebih pride-nya. gimana gitu kan. Apalagi penentuan. Iya betul. Masih inget gak tuh posisinya masih berapa tuh skornya? 0-0 terus gue golin di menit akhir. Wah, itu penentu dong. Iya itu Penentu dong, jadi penentu penentu benar. Lebih berasa lagi pasti. Jangan bilang lu cuma satu-satunya gol di situ. Wow. Itu respect kalau itu. Itu pasti memang momen yang pasti nggak terlupakan banget itu, karena itu yang kayak bisa disombongin gitu. Bisa disombong. Iya, bisa Jujur, dipamerin sepakat. gitu. Lagi di masa itu tuh lagi kuat-kuatnya tuh Persib Benar. tuh. Betul. Kan? Nah, dari cerita-ceritanya Bang Uchida sendiri nih, ada nggak sih masa-masa, tadi kan masa-masa yang euforia, yang Iya, senang-senangnya betul. nih. Kita ketebalikannya sekarang, masa-masa sulit yang pernah dialami nih dari seorang atlet sepak bola gitu. Boleh di-share nih ke teman-teman sobat kreatif di rumah selama berkarir. Selama berkarir ya, nggak punya teman, nggak nongkrong. Karena latihan terus kali ya. Sibuk. Kalau boleh tahu tuh latihannya kapan sih? Sehari bisa berapa? Sehari, setiap hari kita latihan. Wow. Jam dulu latihan tuh jam 1:30, jam 2. Dulu pada saat SMA, jadi ceritanya SMA itu kan kita pulang tuh jam 3 ya. Iya. Kita pulang SMA jam 3. Jadi gue udah menghadap ke capseknya duluan. Oke. Ibu izin saya kan jadi pemain Persija, saya latihan tuh jam 1:30. Bisa nggak saya habis zuhur saya langsung cabut buat pergi ke tempat latihan, soalnya jauh tuh dari Blok M ke Sawangan. Sawangan jauh ya. Jauh kan. Latihannya di stadion sana ya? Iya di Sawangan, di National Youth Training Center. Nah, ya udah. Jadi kerjaan gue habis zuhur cabut, cabut. Jadi nggak punya teman. Gitu ya? Padahal 70 itu kan regionnya kan Blok M, asik, Blok M asik. ganteng ya kan. Main mulu kan, deket banget tuh culture, jujur culture. Harusnya nongkrong mulu biasanya. Nongkrong mulu. Tapi ya jadi kesepian sih. Tapi ya worth it lah. Oh iya benar-benar. Kalau misalnya terkait, mungkin ini agak sensitif, tapi kalau terkait kayak cedera gitu, mungkin Kak pernah mengalami itu atau? Iya, jadi waktu
baru ini 2023 gue kena cedera ACL ya. Cedera ACL itu kan salah satu nightmare pemain bola, bro. Tapi dari situ gue nggak sedih malah. Karena itu hikmahnya yang gue ambil adalah gue jadi bisa lebih fokus ke akademik gue, ya kan. Ditambah kan jadi atlet, ditambah jadi mahasiswa yang aktif itu kan nggak semuanya bisa, dan itu berat banget buat ngejarnya tugasnya, absensinya dan lain sebagainya. Gue banyak bermasalah di absensi gara-gara ya gue harus latihan dan lain sebagainya. Jadi malah gue itu kan lumayan tuh, hampir setahun. Recovery lu sampai setahun itu? Wow. Setahun. Sampai sekarang pun kadang kalau main bola masih ada rasa-rasa dikit. Masih belum maksimal ya? Masih belum maksimal. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Bang? 2023 gue kena. Oh, 2 tahun lalu baru ya? Oh berarti ini masih... Iya benar. Tapi sekarang udah nggak terlalu sih, biasa aja. Tadi gue kan mau sedikit mention terkait atlet dan akademik nih. Nah kalau di masa itu lu dulu lebih into ke satu tempat gak Bang? Atau gimana sih cara lu nyesuaiin dua-duanya tuh? Nah Itu pertanyaan agak berat ya? iya jujur. Soalnya susah karena banyak teman-teman gue jadi rata-rata kuliahnya online. Ya kayak di LSPR atau nggak di UT gitu. Nggak ada yang kayak gua ada tapi nggak banyak. Karena buat keep up-nya itu as a professional sama akademik itu kan susah banget. Itu kan bertolak belakang banget gitu. Berarti emang susah menyesuainya ya antara ini. Iya benar-benar. Oke. Dan emang apa ya, maksudnya kayak dari tadi kita dengar juga sebenarnya dari achievement yang Bang Uci udah dapet nih emang nggak gampang gitu loh, Pak. Karena kayak banyak banget yang harus dihadepin, yang harus prosesnya. Iya, bahkan sempet kena cedera juga gitu. Itu butuh waktu kayak setahun juga, tapi ada yang bisa dipetik lah gitu dari kejadian itu gitu. Oke, sekarang kita keluar nih dari pengalaman Bang Ucida nih. Kita lebih luas lagi nih ngomongin bola nih. Apa tuh? Gue mau tahu pendapat Bang Ucida nih terkait kemarin hampir Piala Dunia nih, timnas Indonesia nih. Boleh banget Bang dibagi. Pendapatnya nih Bang. Mohon pendapatnya. Boleh. Penasaran aja kita sebagai player ya Bang ya. Kita memposisikan sebagai player gitu. Jadi insight yang gue dapat dari kegagalan kita main di Piala Dunia kemarin itu sebenarnya lebih ke bad luck ya, sama bad decision aja. Petinggi-petinggi PSSI dalam hal ini, gue juga ada nulis di Instagram gue. Oh iya? Sebenarnya nggak ada yang salah di dalam perjalanan kita selama pengen masuk ke Piala Dunia, tapi kenapa di tengah-tengah jalan lu tuh harus ganti pelatih? Oke, ini menarik nih. Berarti menurut lu pergantian pemain di tengah kompetisi itu sebagai player lagi nih, balik lagi itu seperti apa tuh? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Pergantian pelatih itu sangat berpengaruh. Pengaruh banget karena bro, yang pertama mungkin pada saat itu Patrick Kluivert nggak terlalu punya banyak waktu buat mahamin pemain-pemainnya, ya kan? Ditambah dulu mantan pelatih sebelum Patrick Kluivert itu kan Shin Tae-yong, dia udah sama-sama tim ini dari round 5 dari bawah, dari kita lawan Brunei Darussalam lu bayangin. Jadi bisa menang lawan gua nggak tahu, gue lupa lah. Gue udah kesel kalau misalnya udah bahas-bahas ini. Tapi gue rasa pergantian pemain kita, gue sebagai pemain pun kalau lagi di liga nih, kita mungkin pre-season, kita mungkin latihan bareng sama pelatih A, terus tiba-tiba di tengah jalan dilatih sama pelatih B, itu nggak bisa kayak gitu. Iya benar-benar. Hilang tuh nggak bisa ya. Pasti ada adaptasi lagi juga. Iya, adaptasinya tuh emang lumayan lama berarti ya. Dan ngaruh ke psikologis pemain. Itu ngaruh banget. Jadi salah dari sisi itu juga ya. Iya. Jadi misalnya gini, mungkin kayak gue ya. Gue mutusin diri gue. Gue pemain andalannya coach STY. Misalnya. Terus di era Patrick Kluivert gue nggak terlalu dipercaya. Apa yang gue rasain? Siapa Down. down. Ada yang salah nih di Gue jadi nggak main, kok gue nggak jadi nggak main? Kenapa? Kenapa nih? Banyak hal yang jadi timbul pertanyaan gitu ya. Kalau kita pengen bahas kegagalan Piala Dunia itu speknya luas banget, tapi yang paling keliru adalah pergantian pelatih.
bisa menjawab. Oke. Karena di sempat pergantian pelatih itu pun banyak kontroversi dari masyarakat juga, banyak yang setuju. Betul. Nah, kalau gitu buat lu ngelihat prospek pemain Indonesia yang masih muda-muda kedepannya tuh bakal harus di seperti apa nih Bang? Kira-kira dari lu, pengalaman lu mungkin. Pengalaman gue pasti kita butuh fasilitas, kita butuh infrastruktur. Karena nggak semua pemain nasional cuman pemain nasional yang dapat punya label, bisa jadi dapat tim di liga. Karena nggak semua orang punya kesempatan jadi pemain nasional. Jadi lu harus mikirin teman-teman yang lain juga. Gue rasa PSSI harus bikin kebijakan bahwasannya kita harus perbanyak fasilitas buat pemain itu berkembang. Karena pemain misalnya let's say si A kayak Marcelino jauh di usia dari 20 tahun. Ya kan? U20 dia udah jago. Udah jago. Tapi mungkin gua bisa jago di umur 23. Iya, betul. Atau mungkin Awang. Nawang. Apai. Apai lu bisa baru berkembangnya peak performance umur 27. Jadi itu butuh fasilitas yang bisa mendorong. Yang buat mendorong pemain itu sparks pada waktunya. Jadi gua rasa karena jujur tim-tim besar doang yang punya Liga Indonesia yang punya training center itu pun masih jauh gitu. Itu pun masih jauh. Sekelas Persija, sekelas Persib itu masih kayak Deportivo Alaves pada saat gua main di 2020. Wow. Deportivo Alaves itu kayak tim papan tengahnya Liga Spanyol. Papan tengah, tengah ke bawah. Tengah ke bawah fasilitas udah kayak Persija di Indonesia. Gimana kalau yang nasional di sana ya? Gimana ini Persija gitu. Kalau dibandingin benar-benar jauh banget berarti ya. Tapi Persija gue rasa sekarang udah top banget sih. Udah lebih maju lah ya. Banyak pemain-pemain yang bisa bersaing di tim utamanya mereka itu karena pembinaannya mereka yang mulai, mereka yang memperkasai, mereka yang petik. Jadi kalau tim semua kayak Persija sekarang, ini bukan karena gue pemater Disclaimer dulu nih teman-teman. Tapi karena pembinaan yang bagus, terstruktur dan ada fasilitatornya, tinggal dipakai. Benar. Karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau pemain bola tuh ada masa emasnya juga kan. Ada masa bisa spark di usia muda. Iya, betul. Setiap orang berbeda-beda pastinya. Benar banget. Itu poinnya sebenarnya. Berarti nih Bang, dari yang kayak tadi sempat Bang Uchida juga mention kayak ada beberapa faktor yang mungkin bakal mempengaruhi kayak gimana, apakah pemain tuh bisa lebih berkembang atau tidaknya. Menurut Bang Uchida sendiri kira-kira masih ada peluang nggak sih mungkin untuk teman-teman timnas Indonesia atau mungkin klub-klub liga juga kayak untuk bisa bahasanya ikut turun mungkin sampai ke Liga Dunia atau mungkin Liga Asia kayak gitu. Pasti ada ya, kesempatan itu pasti selalu ada, yang penting kita pengen berbenah. Jadi kalau telat nggak ada masalah, yang penting lu pengen maju. Kalau setiap tim di Liga 1, di Liga 2 punya infrastruktur yang bagus, yang bisa mencetak pemain-pemain muda berbakat, gua rasa sampai buat PSSI buang-buang dana pergi ke Belanda, pergi kemana nggak perlu lah. Ya, lu tinggal petik karena nyomot-nyomot dari pemain lokal. Dan gue rasa kita masih punya kesempatan banget, ditambah banyak pemain yang keturunan kemarin itu kan bakal peak usianya itu di Piala Dunia 2030. Jadi kalau misalnya kita pengen mulai sekarang, kita bisa lah punya mimpi, punya angan-angan main di Piala Dunia 2030. Gue yakin banget ya. Karena dari dukungan dari negara bukan cuma dari soal fasilitas aja tentunya. Dari pembinaan pun harus dikencengin, dipush lagi. Betul. Ya kan? Iya, benar. Tinggal konsistennya aja nih berarti nih gimana caranya ya sih. Nah, gue mau balik lagi sedikit nih ke terkait masa-masa sulit lu tadi. Lu pernah gak sih kayak ngerasa ngedown gitu, kayak lu udah latihan hampir tiap hari, terus kayak
kok gue nggak ada perkembangan, ngerasa diri lu kayak gitu. Pernah nggak sih yang cerita-cerita yang menarik kayak gitu tuh? Kayak ini kayaknya bukan passion gue deh gitu. Di momen itu, Di kayak momen masuk itu, ke momen itu gitu. kayak pernah nggak sih? ngerasa seperti itu nggak? Enggak sih. Bagus Lu tandanya. berarti emang Pede udah abis. pede di sini. Gue malah penasarannya tuh, kok gue udah kayak gini, gue kok nggak dikasih kesempatan ya? Selalu dikasihnya cobaan, cedera. Oh iya. Benar. Jadi gue rasa, coba gue nggak cedera, kayaknya gue bakal bisa lebih sparks lagi. Lebih lagi gitu ya. Iya. Benar. Gitu sih. Kalau lu kan tadi di center back kan, nah, lu berarti kayak punya pas dulu tuh kayak punya ini nggak sih, kayak yang gue klop sama yang ini, gue gak klop. Jadi omongan-omongan kayak gitu tuh biasa nggak sih bang kalau di sebagai pemain ya, sebagai pemain profesional ya? Biasa banget bro, biasa banget. Itu sama aja kayak chemistry, dan lu nggak bisa kayak sekarang lu sama gue nih baru kenal, kita nanti nih langsung nongkrong kan nggak bisa juga, harus takes time gitu kan. Jadi kayak kita ambil contoh lah ya, tim nasional kemarin. Sehebat-hebatnya Miss Hilgers ya kan, yang pemain FC Twente, yang baru itu. main di Eredivisie, dia nggak bisa duet sama Itzes. Padahal dua-duanya main di Liga Italia, main di Liga Belanda. Kenapa ya? Karena chemistry. Masih kurang. Berarti yang seperti itu masih emang butuh waktu berarti ya? Itu butuh waktu banget. Dan itu kejelian pelatih melihat, ngebaca. Tugas pelatih tuh bisa masuk di situ tuh berarti tuh ya? Peran besarnya di situ Kai. Tuh. Ya karena kita nggak bisa maksain skill set kita. Betul. Gitu. Misalnya kelebihan gue di kaki kanan. Nah, biasanya di sebelah kiri tuh kelebihannya harus di kaki kiri. Jadi saling melengkapi. Iya, gue bisa aja digeser ke kiri, tapi pasti gue nggak sebaik si yang punya kaki kiri. Berarti penentuan kan padahal namanya cuma sama-sama center back, tapi kan ada yang kanan ada yang kiri, itu tuh berdasarkan banyak pertimbangannya juga berarti. Banyak. Cuman asal pasang ya berarti. Nggak kayak game. Iya. Soalnya gue berpacunya cuman main game. Kan kayak center back ya udah mau ditaruh di mana ya, yang penting namanya center back. Iya benar. Iya, oke. Nah, menurut lu juga nih bang, apa sih yang perlu buat para pemain muda nih, yang perlu dibenahi lagi? Mungkin kita kan tadi udah ngomongin dari sisi negara yang fasilitasnya itu ya. Kalau dari sisi pemainnya sendiri, apa sih kayak misalnya dengan adanya naturalisasi ini dia harus lebih semangat lagi biar terdorong atau gimana gitu? Boleh ini pendapatnya bang? Gua rasa dengan kita punya pemain-pemain keturunan sekarang yang main di liga-liga top, liga-liga hebat, berarti secara tidak langsung kita punya mimpi yang lebih tinggi. Itu kan kalau dulu mungkin kita cuma lihat Bambang Pamungkas yang main di Persija, jauh-jauh main di Malaysia, di Selangor. Ya udah, mimpi kita cuma sampai di Malaysia. Tapi sekarang kita udah lihat Verdong yang main di Perancis, kita main Jay Itzes yang main di Italia gitu loh. Jadi kita punya mimpi yang lebih tinggi. Dan buat pemain-pemain muda, gua rasa lu harus percaya sama diri lu. Yang tahu diri lu tuh cuman lu gitu. Kalau lu percaya lu punya sesuatu, lu punya bakat yang di sepak bola, lu lanjutin, jangan takut, karena sepak bola itu siap-siapan orang sih sebenarnya. Jadi selagi lu siap dan lu dapat kesempatan itu, lu pasti bisa show up gitu aja sih. Yang penting manfaatin kesempatan juga ya, yang penting. Harus prepare-nya, ya udah prepare dulu aja ya. Kalau ada kesempatan datang, ambil. Langsung ambil, nggak usah ragu-ragu. Oke. Gimana nih Kak Nawang? Suka banget loh gue. Pertanyaannya tadi nih, jawaban-jawabannya. Ngobrol dari tadi kayak gue ngerasa kayak, insight-nya kayak banyak banget kayak. Jujur dapet Karena gini bang, sebenarnya gue masih agak cukup awam di dunia sepak bola ini, nggak terlalu banyak ngikutin, tapi kayak after ngobrol-ngobrol gini kayak ternyata banyak banget yang bisa diulik dan kayak banyak hal yang menarik juga gitu. Ngomongin bola tuh luas banget berarti. Betul. Nggak bakal habis. Oke, nah buat sobat kreatif nih, kita udah ngulik-ngulik dari perjalanan Bang Uchida sampai ke perkembangan soal sepak bola Indonesia. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal seru-seruan nih. Ada apa sih Kak Nawang? Pokoknya kita bakalan main games sama Bang Uchida, jadi jangan kemana-mana, bareng kita terus di sini.
Bye-bye. Nah, balik lagi nih kita Sobat Kreatif. Seperti biasa, kayak abis biasa kita dapat ilmu, tanya-tanya, sharing-sharing. Kayak kurang gitu nggak sih kalau kita nggak main games Betul gitu, banget. Ini aja lihat gue udah ready ya. Jangan spill dulu, jangan Ini spill ngapain dulu. nih? Gua Jangan ngapain di-spill nih? Gua dulu. ngapain nih? Oh, jangan di-spill dulu. Pokoknya ini bakal seru-seruan. Boleh banget. Se excited itu nggak sih kalian? Enggak. Jujur. Oh my god. Jujur. Gitu kayak. Oke, jadi langsung aja kali ya. Gue Gamesnya apa jelasin sih nih. kalau boleh tahu? Nah, jadi si gamesnya itu namanya Let Me Out kayak gitu. Ajang cari jodoh. No. Bukan. No. Bukan. Itu namanya Take Me Out. Oh, Take Kak. Me Out. Iya nih, punten banget. Salah Jadi, ya, salah. salah. Makanya dengerin dulu nih rules dari Oke. gue. Oh, boleh. Jadi sebenarnya si gamesnya tadi itu namanya Let Me Out. Nanti jadi seperti yang udah terlihat nih teman-teman Sobat Kreatif, ini kan udah ada di belakang badannya. Coba pakai kasih lihat, Pak. Ada kardus, terus di dalam kardus itu isinya ada bolanya gitu teman-teman. Nah, nanti si bola-bolanya ini tuh harus Bang Ochida dan Apri keluarin dalam kurun waktu tertentu. Nah, kata Sobat Crazy, kita dikasih waktunya 90 detik aja. 90 detik. Betul, 90 detik aja. Tapi nanti gimana sih cara kita tahu yang menangnya itu dari yang paling banyak keluarin bola. Kebetulan emang udah bolanya udah dibeda-bedain gitu warnanya. Jadi kita bakal tahu. Jadi bisa kehitung ya. Betul. Kita harus goyang dompet berarti. Betul. Gue sih berharapnya lu sampai kayak kayang, rolling. Gue berharapnya kayak gitu. Kayaknya gue akan menjaga image dari sini. Udah lebih banyak gitu. Udah siap belum? Udah sih gue. Udah. Oke. Udah. Udah ready ya? Gue sih udah siap ngalahin. Bang Ochida. Yakin Coba. lu? Terima aja dia. Yakin lu? Enggak sih. Enggak. Oke, langsung aja kali ya. Boleh Mungkin banget. gue lebih baiknya geser ke sebelah sini Gimana kali nih? ya. Kita madep kemana nih kawan nih? Kalian di sini aja, kalian di sini aja. Tapi kayak gue menggeser karena gue takut nih tersenggol dengan goyangan-goyangan kalian Siap, luar siap, biasa siap, gitu. Ini cepet-cepetan keluar kan? Iya. Yes, bukan cepet-cepetan, tapi paling banyak karena waktunya pasti sama-sama. Oke. Oh. Gitu. Oke. Udah ready? Ready. Ready? Oke. Ready. Langsung aja kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh. Aduh. Kasih lihat gitu dulu, Mike. Abis. Dia habis. Abis dong. Gue masih ada nggak? Oh, wow. Waktunya berapa tim Gre? Teman-teman tim Gre? Nggak sampai 10 detik. Wow. Ini masih ada nggak? Ih, masih ada. Masih ada, guys. Kacau dah. Lu makanya jangan Susah cok. emang ngomong tuh Susah. nggak boleh sombong, Nggak boleh Pak. sombong. Ya, Sorry Allah. banget. Terus tuh kelihatan kan yang menang siapa? Iya berarti kalau udah kayak gini dia duluan dong yang menang dong. Iya lah, orang udah habis. Susah Gimana? aja. Masih tetap lagi. Sobat Udah emang keluar ya, kayaknya dia udah emang keluar. nggak jago nih teman-teman. Sorry banget deh kalau kayak gitu deh. Nggak apa-apa kan udah biasa kan. Kalah kayak gini udah biasa kan, Pak? Jujur. Ini emang momentum ya. Nggak apa-apa, emang gue menerima kekalahan. Oh iya, harus kayak gitu. Yes. Sikap yang baik. Gimana nih, Bang? Jujur malu banget. Iya. Jujur. Cut aja deh adegan ini di cut. Oh iya. Waduh. Jangan, teman-teman. Waduh. Jangan. Tapi menurut lo gimana, Bang, games hari ini? Seru. Tapi singkat banget gitu ya, nggak berasa. Ya cepet banget nggak ada Kayak tiba-tiba udah beres gitu ya. Aduh, kan belum keluar. Ya udah. Penasaran dah. Baik. Bantuin dah. Apa udah keluar? Udah ya. Oh, keluar? udah. Ya, gue juga menang berarti. Atur aja. Suka-suka dia ya, teman-teman. Udah paling gitu aja ya, Oke. teman-teman, untuk games kali ini. Berarti sesi 3 nih udah begini nih. Iya, sesi 3 udah beres. Oke. Karena ternyata kalian jago total nih. Emang Cepet banget. kita sembunyi tuh emang Biar- joget-joget gitu sih. Jujur Betul. aja. Cuman teman-teman nggak berhenti di sini aja nih keseruan kita kali ini, masih ada yang di segmen selanjutnya nggak sih, Betul Pak? banget. Oh, Ke jadi- sesi apa tuh nanti ada Pokoknya deh. kalian lihat aja, jadi stay Oke. tune. Bye-bye. Gila. Selesai langsung nih
sesi games kita tadi. Udah ngeliat nih para sobat di rumah nih, kita para lelaki jantan pada goyang-goyang. Duhai, aduh. Coba goyang. Gimana Kak? Seru banget nggak Kak tadi? Sumpah seru banget. Gue bener sengakak itu tadi. Maaf banget, tapi beneran sengakak. Ini ada yang malu di sebelah kita nih. Maaf banget ya Bang Ucida kalau merasa kita kerjain Disuruh sedikit. goyang soalnya disuruh nih, jujur goyang. banget. Jujur respect sih tapi Respect. karena effortnya gokil Effort ya. buat main games tadi. Bener banget. Tapi emang kira-kira abis main games ini kita mau ngapain sih, Pai? Abis ini? Tadi kan ngobrol-ngobrol, udah. Betul. Main games goyang-goyang, udah. Ada nih satu sesi lagi yang selalu ada nih di Five Talk nih. Oh, apa tuh? Namanya itu adalah apa kata netizen. Oke, jadi apa sih Kak? Apa kata netizen tuh? Nah sebenarnya kalau apa kata netizen itu, jadi kita udah sempat posting. Jadi nanti di situ beberapa netizen tuh punya pertanyaan tambahan buat Bang Ucida gitu. Atau pernyataan pendapat. Iya betul gitu. Nah, pas banget nih udah ada di depan kita nih. Buat apa sih nih? Pasti apa kata netizen nih dari Kre nih. Aduh, Kre. Ada Kita dikerjain lagi ya Bang Kre. Kre nih ada-ada aja nih. Mungkin kayak kita disuruh Stako biasa nggak main sih? stako biasa. Dari siapa dulu deh? Kalau kayak gitu kita mulai nih apa kata netizennya nih. Kayaknya Bang Ucida dulu nggak sih? Yang pertama yang spesial gitu loh. Yang Pak. spesial. Betul. Boleh banget Jadi sih, boleh banget. punya privilege untuk milih dulu. Oh iya, ya udah deh kalau gitu boleh Bang Ucida. Boleh. Kita main nih, mulai nih. Tapi kalau jatuh berarti cuma satu pertanyaan. Waduh. Enggak Kayaknya sih deh, Bang. tetap Atau kita berbantir dengan beberapa pertanyaan gitu dan pernyataan. Sedenger tadi ada 1000 pertanyaan Wow, sih. banyak banget. Too Salah, much, Pai. too much, too much. 7.000. Salah ya. Boleh Bang Ucida. Boleh banget. Mau pilih yang mana dulu kira-kira? Cepet ya, biar cepet jatuh. Wah. Ut, up, Oh. Yang satu kegeser sih. nggak apa-apa. Pelan-pelan. Wow. Oh, cap. Di kalau jatuh beneran gokil sih. Coba, dibalikin. Ah gila, gue nggak jago nih main stako. Pelan-pelan. Wow. Jatuh. Gak apa-apa Bang, kalau jatuh Nggak apa-apa, nggak jatuh juga. Itu okay. Oh iya. Iya. Bisa tuh Bang. Biasanya kalau pede nggak jatuh Bang. Bisa Bang. Pelan-pelan. Tarik dari sini. Iya. Up. Iya. Jatuh. Oke, nggak apa-apa Bang, lupa. It's okay. Enggak jatuh. Nggak jatuh. Ada yang jatuh satu. Ada yang jatuh satu, tapi nggak nggak apa-apa. rubuh. Tuh ada pertanyaannya, Oh, apa tuh? boleh banget dibacain. Apa nih? Jasmine. Iya, dari akun Instagram. Aku aja kali yang Oh, bacain. boleh. Aku yang bacain aja. Oke. Yang pertama, apa kata netizen dari @jasmine? Nih I-nya 2, E-nya 2 nih, pakai Y nih. Jaksel nih. Jaksel ya, kalau kayak gitu Jaksel ya. Jaksel Iya. nih mas ini. Katanya 1 sampai 100 seberapa kecewa gagal Pildun kemarin. Waduh, Pildun lagi nih yang dibahas Dibahas lagi nih. aja. Dibahas lagi aja Hot nih. topic ini. 85 lah. 85. 85. Kenapa tuh 85? Masih ada 15% ya tuh? Ya karena 85 karena kita udah nggak pernah sedekat itu. Itu yang bikin kecewa banget. Terus sebenarnya itu bisa digapai, tapi mungkin kebijakan di akhirnya yang Paham. finishingnya tuh nggak ada. Makanya 15% di akhir itu tuh. Oke. Itu dia. Oke, ini buat Jasmine 85% ya. Betul. Mungkin dia sangat kecewa juga nih, makanya minta pendapat nih ya. Betul. Oke, lanjut. Boleh dari Kak Nawang. Lu takutnya abis ini jatuh kan? Makanya nyuruh gue duluan. Gue kalau jatuh di gue jangan marahin gue. Enggak kok, aja. Ayo mu yang mana Kak Nawang? Ayo mu yang mana Kak Nawang? Up. Ih, tangan gue tremor sumpah. Bisa loh. Bisa loh. Jago. Jago loh. Orang jago emang. Jago loh.
Boleh, Oke. apa kata netizen? Aku baca ya. Jadi apa kata netizen dari @dito Prambanan? Katanya apa benar atlet sepak bola itu makan dan gaya hidupnya nggak boleh yang aneh-aneh? Ah, iya. Iya. Harus sehat bener-bener. Tapi gue udah ngeliat nggak sih beberapa temen gue yang baru mulai mungkin yang pada ngerokok tuh gimana sih Bang? Yang Kalau gue rasa kayak gitu-gitu. itu sebenarnya detail ya bro. Balik lagi kalau emang lu apa ya, semakin dikit lu ngelakuin hal-hal yang kayak begitu, itu makin lama lu main bola Oh, oke. gitu. Jadi kalau ngerokok, temen-temen gue main bola banyak juga yang ngerokok. Oke. Tapi tetap jago-jago aja. Tapi nggak tahu ke depannya dia bakal sama nggak lamanya main bola sama yang nggak ngerokok. Paling gitu-gitu aja sih. Iya berarti Jadi emang balik lagi ke pilihan dia sendiri gitu ya. Pengen cepet apa pengen lama? pengen cepat atau pengen bertahannya. Iya, berkarirnya mau cepat atau Iya. lama? Iya. Soalnya kan banyak yang bilang ora udut ora smile. Itu dia. Itu dia. Tapi sebenarnya ini nggak sih Bang, kayak ada mungkin kayak peraturan tertulis tentang hal itu apa lebih ke ya udah kita tahunya emang nggak boleh. Harusnya coach yang galak Iya, kayak gitu. aturan biasanya coachnya yang galak. Oh. Jadi kalau misalnya ketahuan lu nggak Strict ya? main ya, atau mungkin lu langsung dicoret atau gimana. Agak Langsung Kaget ya kalau langsung dicoret. Iya, bener. Kena penalti itu berarti ya. Wow. Tergantung pelatih klubnya, tapi biasanya kalau udah di tim-tim profesional ya as a profesional lu harus ngebuktiin gitu loh. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Oke. Menarik juga, jujur menarik. bener. Betul, Kita boleh dilanjut tuh Pak. Boleh nih. Jatuh sih yang ini. Aduh. Gue yakin 100%. Jujur gue kok gemeteran ya. Oh, gemeteran. Tolong disuruh tadi tremor banget. Gue gemeteran. Bisa Pak. Oke, dapat nih. Apa kata netizen dari Ricerce? Aduh nih, gak ngerti nih bahasanya gimana ya. Ricerce, gimana cerita sikut-sikutan di dunia atlet bola? Wow, apa nih maksudnya nih? Sikut-sikutan nih. Gimana tuh? Mungkin dari gaya permainan yang keras di lapangan tuh menanggapi hal tersebut tuh kayak gimana, Bang Ucida? Kayaknya maksudnya nggak kayak gitu. Kayaknya nggak gitu deh Pak. Beda ya? Kalau gue nangkepnya kayaknya itu lebih kayak apa yang kayak hal yang sebenarnya nggak boleh diomongin gitu loh. Iya. Kayak Oh, sikut-sikutan iya, begini. yang kayak menurut lo kayak gitu loh, tipikal yang kayak gitu. Jadi Itu gimana beda nih jawabannya? persepsi. Boleh yang Oh boleh, oke sikut-sikutan yang menurut lo yang kayak gitu. menurut lo gimana nih? Kayak di dunia sepak bola sama dunia kerjaan hampir beda-beda tipis lah ya, Oh, iya, sama gitu. lah ya. Jadi harus ya orang dalam, kenalan dan lain sebagainya. Iya. Itu masih kenceng tuh ya Bang ya? Ya pasti dong. Itu kan, dan bukan kenceng sih ya, tapi lebih kepercaya. Jadi misalnya kayak gue tahu lu dari awal seperti apa, jadi sama orang lain tuh gue agak pandang sebelah mata. Gitu-gitu aja sih. Lebih ke kepercayaan ke pelatih, tapi ujung-ujungnya ya kualitas. Kalau lu nggak punya kualitas ya pasti lu Kebukti sendiri. Iya, betul. Sendiri ya. ini ada the day ya kayak gitu. Itu tuh sikut-sikutan yang dimaksud. Itu maksudnya, Pak. Kirain sikut-sikutan. Bukan yang main body move. Iya, gue kira. Soalnya kan kalau hal keras di lapangan udah biasa nggak sih? Udah biasa. Apalagi panas kan. Benar. Situasi di lapangan. Oke, boleh lanjut. Balik lagi nih ke dia nih. Bang. Boleh. Ayo mana? Jatuh juga. Ini emang sebenarnya agak tricky sih Agak tricky. lokasinya. Tadi aja udah. begini nih cara Iya. Bebas. boleh. Coba. Susah nih ya. Up. Oh, bisa kayaknya bisa. main. Kok pada jago ya? BTW. Aman. Kok pada jago nih? Aman. Atau kan boleh mau Bang Uci di sini. Apa kata netizen dari siapa? Dari @selina Agnes _ Oke. Latihan apa yang paling capek selama jadi atlet ya? Latihan fisik. Selalu itu pasti udah paling capek. Mungkin yang spesifiknya ada nggak? Aduh,
ini kan nih leg day nggak? Oh kalau itu kalau nge-gym nggak terlalu capek gitu lah. kan? Iya pasti kan. Yang paling capek kita cuman disuruh kayak ngukur lapangan gitu loh. Jadi dipasangin patok di ujung-ujung, kita lari ke sini cuman semenit 2 menit gitu. Aduh, Wow. Itu enggak banget, tapi secara keseluruhan latihan fisik yang paling dibenci atlet Oh itu Semuanya. semuanya. Kacau juga ya. Lapangan jadi bolak-balik. Balik jadi kayak lari ke sini, ini kayak jogging terus sprint gitu. Oh lari doang tadi, bukan kayak menggiring bola dan lain-lain, cuma lari aja. Buat fisik doang berarti. Buat kuat. Wow. Itu apa nggak Berarti, muntah apa nggak iya. muntah itu jujur After aja. itu ya, Iya apa nggak benar-benar. muntah itu. Lanjut dong Kak Nawang. Ih nggak mau, terakhir. Oke deh. Masa nyerahin ke gue gitu sih Kak? Iya kayak nggak apa-apa lu. Oke Udah deh. tremor tangan gua masalahnya. Gue juga tremor lagi. Bisa Pai. Kalau nggak apa-apa Pai, kalau jatuh juga nggak masalah. Ya kan, bener jatuh kan. Ini mah. Udah lah, biarin lah. Udahlah. Ya udahlah, biarin. Chaos. Males Masa sih lu? Chaos juga ini. Dapat nih. Oke, apa tuh? Apa kata netizen dari Moegans? Buset, Oh my Moegans. god. Oke. Percaya banget tuh dia ganteng. Agak alay. Agak alay ya, Agak agak alay. alay. Apa kata netizen? Katanya pernah pura-pura cedera nggak bang? Ini kayaknya yang di lapangan gitu loh, yang diving gitu loh. Ada insight yang lain. Ada insight yang lain? Enggak. Bingung banget, bingung banget. Pura-pura cedera yang dimaksud. Buka kartu dong ini ya. Jujur. Bisikin kita dikit aja sih bang, itu namanya. Jadi gue pernah biar nggak berangkat ke luar kota. Bayang. Nah, it's Buka okay. beneran deh kalau ini Biasa ya. aja lah ya. Dibuka beneran nih. Pernah biar kayak nggak berangkat ke Palu kalau nggak salah. Oh iya, Oke. keluar kota. Jauh ya, males. Palu juga kayaknya kotanya nggak asik lah ya. Waduh. Kotanya nggak asik lah ya. Paham. Jadi gue kayak H-2, H-1 sebelum berangkat, H-2 gue pura-pura sakit. Oh. Wow. Ini sakitnya sakit panas atau Iya cedera? sakit. Awalnya gue udah kurang enak badan, gue udah siapin gimmicknya. Udah siapin gimmick ya. Gue pura-pura gak enak badan, terus pada saat latihan, gue ambil, kalau kalian tahu tuh bola 50-50 itu, jadi gue langsung masuk, jadi kayak jatuh, brok. Jadi kayak langsung sakit gitu kan, nyeri. Jadi bukan karena gak enak badan, jadi karena nyeri. Emang sakit. Nah terus Jadi kalau percayanya lebih ya. betul, kalau pelatih mikir, oh iya dia gara-gara gak enak badan jadi cedera, mungkin nggak bisa dipaksain kondisinya, jadi nggak berangkat. Waduh, beneran buka kartu tuh. Lucu. Tahuan nih Lucu. kebuka satu nih Kebuka rahasianya. satu nih, nggak apa-apa. Udah lewat juga. Udah lewat juga, nggak apa-apa. Ada lah pasti sedikit bandel-bandel gitu sama tiap orang. Wajar. Percaya kan Nawang? Percaya kok. banget. Dilihat-lihat nih ya Nawang ya. Ini antusiasnya netizen di rumah nih sangat tinggi nih. Betul, bener-bener kepo banget tadi bang pertanyaan banyak juga kan. Gue denger kan tadi ada 1000 tapi kita milih 5 doang. Iya emang seleksi kita tuh emang 5 yang teratas gitu loh. top Top banget. Nah, mungkin apa kata netizen ini udah berakhir nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Ini agak deep nih, jujurnya agak deep nih. Pertanyaan terakhirnya mungkin apa sih yang kira-kira kalau bisa Bang Uchida sampaikan ke dirinya yang masa lampau tuh mau nyampein apa? Agak deep nih, jujur nih. Tapi simpel sih gue orangnya, jangan banyak mau. Oh, oke. Ya, karena in the end of the day kita harus milih jadi apa, kita mau bakal jadi apa, nggak bisa semuanya lu apa ya. Kayak sekarang kan gue kayak pengen jadi pemain bola, pengen jadi atlet Muay Thai, pengen jadi akademisi yang baik. Itu ujung-ujungnya lu harus nge-shape diri lu jadi sesuatu yang bener-bener ahli, jadi kedepannya bisa dipakai buat. Jadi harus fokus ke satu Iya, aja ya. betul. Harus memilih. Betul. Oke.
Nah, teman-teman boleh banget nih di take notes tadi. Mungkin udah sempat nanya-nanya juga kan tadi apa kata netizen. Nah, jadi harus dicatat jawaban-jawabannya juga. Terus tadi juga banyak Tips and trik juga, betul banyak hal-hal menarik yang bisa. pengalaman. Nah, Betul. boleh banget di text notes. Abis itu kalau ada yang mau mulai nih jadi ke profesional, Betul, atlet bisa. profesional, jadi bahan pembelajaran, bener nggak sih Kak Nawang? Betul, setuju banget. Karena kayak semua tuh nggak gampang ya. Maksudnya kayak tadi dia dari pengalaman Bang Ucida ini juga nggak cuman apa ya, mungkin teman-teman atau mungkin sobat kreatif di rumah ada beberapa yang mikir mungkin kayak karir sepak bola nih yang kayak receh-receh aja, padahal enggak. Kayak di balik itu kayak masih banyak Banget. hal yang mungkin teman-teman nggak lihat, tapi itu sebenarnya ada struggle-nya sendiri yang kayak Bener gitu-gitu. banget. Banyak banget hal menarik juga di dalamnya, teman-teman. Betul. Nah, kalau apa kata netizen udah selesai, tandanya apa sih Kak Nawang? Kayaknya kita harus closing nih, Pai. Aduh, Harus bisa pisah udah mau nih. selesai nih kayaknya nih. Sama sobat Sedih kreatif. banget. Setuju. Ini perlu nangis gak nih? Please, stop dong. Gak usah ya? Enggak dong, enggak usah dong. Oke. Nggak usah dong. Kalau gitu makasih banget nih buat Bang Ucida udah mau mampir ke Five Talk, udah mau sharing ke kita nih ke sobat Sobat kreatif di kreatif. rumah. Jangan lupa buat sobat kreatif buat follow Instagram dan sosial media dari Five Talk dan juga sosial media dari Bang Ucida, boleh disebutin? Ucidut ada di sini nanti. Oh iya, nanti ada. Ucidut. Ucidut. Bisa. Apa namanya? Ucidut. 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 Jangan lupa dikepoin ya ntar. sobat Oke, kreatif. benar. Oke, karena ini udah menjadi segmen terakhir kita Betul. nih, jadi kita izin pamit dulu. Gue Nawang. Dan gue Apai. Bye-bye buat teman-teman di rumah. Sobat, sorry banget. Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Dadah. Bye-bye. Woo!